Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri dengan NIM 36220117, Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam dengan 3 pokok pembahasan yang utama. Pokok pembahasan yang pertama yaitu karakteristik ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik ekonomi Islam itu yang pertama adalah Rabbani Masdar atau bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kegiatan ekonomi yang diajarkan adalah untuk memperkecil kesenjangan di dalam masyarakat, sehingga bisa membuat umat manusia ini berada dalam kesejahteraan, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Yang kedua yaitu Rabbani Al-Had, bertujuan untuk Allah. Ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungannya dengan Allah sebagai Tuhannya. Selanjutnya yaitu Al-Waqi'iyah, realistis. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat, serta dapat mengadopsi segala sistem. Yang terakhir yaitu Al-Alamiyah atau universal. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang universal dan dapat dipraktekkan oleh siapapun dan dimanapun, memiliki tujuan yang dapat dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini. Baiklah, masuk kita pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang pertama itu adalah tauhid. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan bahwa seluruh yang ada di dunia ini, sumber daya yang ada di bumi ini adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya secara sementara. Prinsip yang kedua yaitu akhlak. Prinsip ini merupakan pengalaman dari sifat-sifat Rasul dalam kegiatan berekonomi, seperti sidik, amanah, fatanah, tablik, itu kan termasuk sifat Rasul. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga diarahkan atau berkaitan dengan kepentingan perorangan maupun kepentingan individu, serta keseimbangan antara kita mengetahui mana itu hak kita atau kewajiban kita. Yang keempat itu adalah kebebasan individu. Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi dalam Islam. Karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Prinsip yang terakhir yaitu keadilan. Kata-kata keadilan pasti kita sering mendengarnya itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Setelah kata Allah maupun setelah kata apa aja pasti ada Al-Adil, lebih kurang 1000 kali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam urgen dalam Islam serta menyangkutkan seluruh aspek dalam kehidupan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama dari ekonomi Islam ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Islam. Nilai-nilai Islam berarti Al-Quran dan hadis, seperti nilai keislaman itu keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, dan kebebasan bertanggung jawab. Secara khusus, tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kesehatan dan kemanfaatan umum, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai Islam sangat penting dalam ekonomi, karena Islam sebagai agama yang komprehensif
memberikan arahan dan pedoman bagi umatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam bidang ekonomi ini. Beberapa nilai Islam yang dapat diaplikasikan dalam ekonomi yaitu keadilan, keseimbangan, kerjasama, kepercayaan, kemandirian, keterbukaan, dan tanggung jawab. Semua sikap itu kita lakukan di dalam ekonomi. Semua itu merupakan nilai Islam yang ada dalam ekonomi agar semua berjalan dengan lancar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.